pemerintah sebenarnya ya. Ini mungkin sudah didapatkan beberapa teman, ya sudah didapatkan beberapa teman terkait penanganan insiden web defacement terkait dengan slot gacor. Ya. Ini yang membuat BSSN, tentu teman-teman di pemerintahan sudah pada memiliki ini, ya. Web defacement judi online seperti ini. Ini sudah ada di situs di beberapa webnya pemerintahan juga sudah ada. Nanti mungkin kita juga akan share tentang URL-nya ya. Di sini dibahas tentang penanganan teknis. Ada alur serangan, ada penanganan insiden, mitigasi dan rekomendasi. Di sini sudah ada penanganan teknis ya, secara dasar. Nah, nanti boleh dibaca sendiri untuk yang ini. Yang kedua, pembahasan mengenai situs injeksi situs judi slot gacor ini, web judi online, itu sudah cukup banyak. Pembahasan teknis sudah cukup banyak. Namun saya ingin menyampaikan tentang penanganan, ya, pemantauan di level-level yang bawah, yang orang itu tidak begitu paham tentang teknis. Ya, saya ingin menceritakan tentang hal itu. Nah, kita mulai saja. Yang pertama, ini judulnya ya. Kita kali ini ada prahara ya tentang web judi online slot gacor ya. Kita membutuhkan untuk patroli siber sendiri terhadap serangan injeksi web judi online ini. Ya. Oke, simpel banget ini, halaman pertamanya simpel banget. Ada ya, kalau di pewayangan itu ada bunyi gunjang-ganjing gitu. Kemudian saya cuma menuliskan kata seperti itu. Ya silakan nanti kalau mau ada nyoba kata tulisan halaman slot 88 atau slot apalah, apa yang muncul nanti di sana. Ya, lanjut saja. Ini disclaimer-nya ya, segala macam materi di sini hanya untuk keperluan edukasi. Ya. Ada dokumen ini tidak ada maksud untuk tutorial ataupun provokasi terkait penyerangan pihak tertentu sehubungan dengan situs judi online. Saya juga di sini tidak ada materi-materi terkait serangan. Hampir tidak ada materi terkait yang benar-benar bersifat teknis ya, teknikal yang sifatnya serangan tidak ada. Nah, ini kita boleh mencoba ya. Yang tadi saya buka di halaman pertama, ternyata nomor 1 itu dihuni oleh situs Go.id, nomor 2 situs Go.id, nomor 3 situs Go.id, nomor 4 situs ACID ya, seperti ini. Ini betapa meresahkannya ya, betapa meresahkannya. Nah, ini catatan dari situsnya Kominfo ya, tentang perkembangan situs judi online. Tahun 2018 sejumlah sekian, 2019 turun ya, 2020 naik, 2021 naik berapa kali lipat tuh ya, naik hampir berapa kali lipat tuh. Nah kemudian 2022 itu dianggap turun, tapi itu baru sampai tanggal 22 Agustus 2022. 2023 kita nggak tahu nih, sepertinya bisa 4 kali lipat tahun lalu. Saya pikir seperti itu karena memang serangannya begitu deras ya, begitu deras. Nah, lanjut. Seperti tadi Pak Tri sempat sampaikan ya, kita punya tantangan ya, tantangan. Sebenarnya ini masalah ya, tapi kita katakan sebagai tantangan ya, karena memang kedepannya ini tidak bisa dihindari. Kita harus menangani hal ini. Tantangan di masa depan itu salah satunya adalah afiliasi kejahatan. Kejahatan itu diafiliasikan kayak MLM gitu lah, kayak semacam MLM tapi kejahatan.
Salah satunya kemarin yang sempat marak adalah ransomware, yang kedua judi online. Kemudian yang kita belum tahu adalah program-program kejahatan lainnya yang menggunakan model afiliasi. Ya. Lanjut. Nah, ini akibat dari program afiliasi itu, korban ransomware berjatuhan, ya seperti kemarin ada salah satu bank swasta kena, ya korban jelas berjatuhan, levelnya sudah bukan high atau kritikal lagi, levelnya sudah katastrofik lah ya, istilahnya. Kemudian web development dengan motif yang dulunya dengan motif vandalis, sekarang motifnya menjadi mencari komisi afiliasi. Kemudian situs-situs layanan publik menjadi sasaran injeksi, situs-situs berbasis pemerintahan hancur, reputasi juga buruk, hoax juga meningkat ya. Permintaan drop konten oleh negara Indonesia, Indonesia nomor 1 di Google untuk masalah permintaan drop konten. Kemudian diblokirnya IP, domain, sarana lainnya oleh pengambil kebijakan negara atau bahkan oleh layanan-layanan global. Ancaman lainnya tentu masih banyak. Nah, ini adalah negara memiliki payung hukum. Kalau saya memiliki web, kemudian saya pasangi situs judi online, saya gunakan untuk judi, maka saya akan kena seperti ini, ya, dari UU ITE. Akan kena pasal 27 ayat 2 yang memiliki memuatkan konten perjudian. Ancamannya ya pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Ya, ini sebenarnya kurang ya. Kalau denda paling banyak 1 miliar, kalau komisinya lebih, gimana dong? Nah, karena kita itu negara memiliki payung hukum seperti ini, ada akibat-akibat ya, ada akibat-akibat. Ada situs.com, situs.org, situs.id itu kena, ya, itu kena. Kalau situs.com, blog saya misalnya pakai .com atau sekedar pakai .id, begitu pemerintah itu mendapatkan informasi bahwa ada aduan tentang web saya mengandung situs judi, bisa langsung di-drop oleh pemerintah, ditutup DNS-nya, ya, bisa ditutup langsung DNS-nya. Namun bagaimana dengan layanan yang sifatnya layanan publik, layanan akademik, layanan government? Gimana? Karena di sana ada pembayaran, ada pendaftaran rumah sakit, ada situs lelang, ada pendidikan dan lain sebagainya. Tidak serta-merta bisa di-drop, ya. Tapi tetap sekarang pemerintah melalui Pandi, pengelola domain ID, itu tegas, ya, tegas dan kejam. Ya udah, tutup aja, ya. Karena ini juga memiliki, kalau tidak ditutup, ini juga memiliki potensi-potensi tentang orang dalam, ya. Kadang-kadang orang dalam masang situs judi online sendiri di data centernya misalnya, ya. Lanjut, ya. Terus gimana agar kita itu nggak di-drop oleh pemerintah? Ya, kita harus memastikan dong bahwa web kita itu tidak ada konten-konten bermuatan judi online. Kita harus memastikan itu. Nah, cara memastikannya gimana? Ya dipantau. Ya. Di sini ada beberapa item, ini cuma sebagian kecil item yang bisa kita tuliskan dari hal-hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa memonitoring dengan menggunakan pencarian online, dengan rajin memeriksa kolom komentar, buku tamu. Kadang orang menuliskan URL situs judi online itu di kolom komentar.
di buku tamu atau di semua form yang sifatnya memiliki akses isian ke publik. Nah, kalau orang yang sudah advance silakan bisa memeriksa di dalam server. Ya. Nah, ini untuk pencarian online boleh dilakukan seperti ini. Misalnya Google Dolphin ya. Nanti silakan cari informasi tentang Google Dolphin itu apa sih. Menarik ya. Ada banyak tips trik untuk melakukan Google Dolphin untuk mencari apapun. Salah satunya adalah untuk mencari halaman-halaman yang terkait dengan halaman yang sudah terserang, yang sudah diganti kontennya dan terindeks oleh Google. Ya. Kemudian kita bisa menggunakan mencari dengan safe browsing google.com ya. Kemudian pemerintah juga sudah menyediakan daftar nama domain yang di blacklist ya, melalui trustpositive.kominfo.id. Silakan dibuka nanti. Bahwa di sana nanti kita bisa tahu domain kita itu kena blokir enggak oleh trustpositive.kominfo. Kemudian kita juga bisa boleh dong ngecek di situs-situs hacking expose seperti ZoneORG, Deveser ID dan lain sebagainya. Karena biasanya web yang kena injeksi web judi online itu pasti sudah terdevis dulu. Pasti sudah terdevis lebih dulu. Nah ini maaf Mbak Dewi dan teman-teman, saya izin mencatut nama, tapi tenang, sepertinya bersih. Dan maaf nanti saya agar adil ya, sedik Y ini nanti saya tampilkan ya. Nanti saya tampilkan sedik Y. Tapi rata-rata bersih. Tapi ada yang menarik sih, ada yang menariknya. Nah ini menarik sekali. Saya apresiasi dengan Kulon Progo. Ya, Kulon Progo ini bagus. Jadi dia membuat kata kunci tertentu, gacor itu adalah sebagai hal yang sifatnya memuat konten positif. Ya, ini saya apresiasi, satu tangan sekali. Ini bisa nih ditiru di semua tempat, blogger-blogger juga boleh memanfaatkan kata-kata yang sering mungkin dicari oleh para pencari judi online ya, tapi dengan kata seperti ini. Ini konten positif. Ini bagus sekali. Oke, nah. Dan maaf ini tadi, tapi ini saya lihat sudah langsung hilang ya. Jadi masih terindeks di Google ya. Tapi saya klik sudah hilang, sudah nggak ada. Cepat sekali penanganannya ya. Nah, Gunung Kidul sepintas masih ya, ini mungkin belum terpantau dengan baik. Sebagian besar sudah hilang, Ya. Kemudian, nah ini sebenarnya ada fake konten ya. Di sini ada fake konten, jadi nanti akan saya jelaskan sedikit tentang bahaya HTTP referrer. Nanti bisa saya jelaskan di belakang. Kemudian ya, ayo kita pantau terus. Karena hari ini aman, belum tentu besok aman. Ada teman saya bilang, saya sih tenang, saya cuma punya webnya itu blog disamber sama teman lain. Ya, dulu yakin aman. Ternyata ya memang tidak aman. Semua yang sifatnya online itu akan memiliki risiko ya. Di internet. Semua yang sifatnya online itu akan memiliki risiko. Nah, ini ya. Untuk target serangan injeksi
Seperti tadi saya sudah dijelaskan, ada situs-situs pemerintahan, ada situs-situs akademik, ada situs-situs edu lainnya, ya. Ada situs perusahaan, ya. Ada situs web berita, ada situs portal yang memiliki traffic tinggi, ya. Kemudian blog, ya. Ya. Misalnya silakan dicari dengan kata kunci web ID, ya, dengan menggunakan Google Docking. Dapat enggak? Banyak, ya, banyak sekali. Kemudian, Google Docking itu tidak cuma pakai kata type, ya, tapi bisa juga menggunakan title, ya. Ternyata dapat banyak, ya. Di sini Kemen LHK, ada situs Gorontalo, ada situs mana-mana, ya. Ini terkenal juga, ya. Ini terkenal juga. Nah, ini sayang sekali. Saya maaf, ini jangan langsung dipraktekkan dulu, karena ada pesan di belakangnya. Ya. Untuk mencari seperti itu, untuk Google Docking, silakan gunakan private browser atau incognito. Ya. Menggunakan incognito atau private browser. Karena kalau kita menggunakan profil utama browser kita, nanti iklan-iklan di Google di mana-mana itu akan sekitar slot, ya. Malah kita dianggap ikut mencari judi online. Nah, ini ya, begitu derasnya mereka sampai UIN, ya. UIN itu Universitas Beragama Islam, ya. Ada Islam Banten aja kena, ya. Ya. Kemudian ada pemantauan mode lanjut, ya. Ada pemantauan mode lanjut. Ini agak ke arah teknis, ya. Lebih teknis. Misalnya dengan pemantauan log, pemantauan file-file ini termodifikasi terakhir kapan. Ya. Kemudian konten-konten yang ada pada database dicek. Ya. Pemantauan melalui Awistat. Awistat itu bisa, ya, untuk memantau web kita itu dicari dengan kata kunci apa di Google Analytics atau Web Browser. Kemudian ada mode-mode pemantauan teknis lainnya. Ini salah satu contoh kalau kita menggunakan cPanel, ini biasanya para blogger pakai, ya. Ini bisa dilihat nanti class modified-nya kapan. Nah, nanti dilihat file-file yang berubah terakhir itu kapan kalau misalnya sampai terhack. Ya, ini salah satu mode pemantauan. Kemudian ada hal penting, ya. Ini mau nggak mau kita harus cukup waspada sekarang. Semua kegiatan dan kondisi kita itu selalu memiliki risiko. Semua yang sifatnya online juga risikonya risiko online. Ya, jika tidak ingin kena risiko, ya nggak usah online. Tapi kita zaman sekarang zaman online, ya online aja, ambil risikonya. Kelola risiko sejak dari masa development. Sejak membangun sudah harus dikelola lebih dulu. Kelola risiko sendiri atau alihkan pihak lain. Nah, nanti saya kemarin diajarin sama Mas Dian Balik tentang, ya, agar server kita itu aman, ya udah nggak usah keamanannya dipasrahkan aja ke pihak lain, yang free juga ada kok. Kemudian anggaran risiko, jika punya anggaran ini semestinya sudah dimasukkan dalam anggaran development, ya. Nah, ini yang terakhir, kita naruh sandal di depan rumah. Selama ini aman, maka kita ngomong bahwa, loh, sandal kita itu aman kok.
Nah, kalau besok hilang, kita baru ngomong, oh tempat ini nggak aman. Barulah kita menyimpan sandal itu di dalam rumah. Ya. Ada hal-hal yang bisa kita pelajari yang menarik, ya. Menarik di dalam Prahera Sodacar ini. Para penginjek, ya, para injektor, para hackernya itu, mereka akan masuk dengan cara apapun, ya, dengan cara apapun, ya, dengan cara apapun. Nah, kemudian mereka itu pantang menyerah. Ya masa kita mau menyerah? Kalau mereka para maling itu pantang menyerah, kenapa kita harus menyerah? Kita harus mempelajari, harus banyak belajar juga, mempelajari diri, mengupgrade diri, rajin berkomunikasi dengan pihak lain, berkomunitas seperti itu. Kita nggak boleh menyerah. Nomor dua, mereka melakukan segala teknik yang mungkin, nggak cuma melalui upload file, tidak cuma melalui plugin, apapun, ya, apapun mereka lakukan. Maka kita juga harus mempertahankan diri dengan teknik apapun yang mungkin juga. Yang ketiga, maling itu selalu selangkah di depan yang dicuri. Ya, maka kita sebisa mungkin siapkan pertahanan sejak dini. Nah, ini yang menarik. Yang nomor 4 itu web judi online itu SEO-nya bagus. Malam ini dipasang, belum sampai pagi itu udah di ajukan Google. Ini kerennya SEO-nya web judi online. Boleh dong kita ngambil teknik SEO-nya tuh bisa diambil untuk hal-hal yang bisa kita lakukan secara positif. Kemudian jaringan antar web judi online itu sangat kuat, ya. Ya itu kejahatan mereka terorganisir. Itu lebih bagus, lebih kuat, ya. Bukan lebih bagus, ya. Lebih kuat ketimbang kebaikan yang tidak terorganisir. Jaringan SEO-nya juga sangat kuat, ya. Dia bisa menipu bot search engine. Bahkan seperti tadi, ya, misalnya kita sering mencari info tentang judi slot gacor misalnya. Itu kita dapat dari sebuah situs ID, tapi dicek nggak ada. Dicek nggak ada. Kenapa? Karena mereka memainkan teknik HTTP referral yang oleh si search engine dianggap itu terpercaya. Nah, ada beberapa pesan, ya. Jangan kecolongan lawan penjahat. Jangan kalah gokil dengan lawan penjahat. Jangan kalah cerdik lawan penjahat. Rajin-rajin pantau sebelum penjahat itu memantau. Nah, ini mungkin dari saya tidak banyak, ya. Salam dari saya mantan korban dan tetap akan jadi calon korban. Yang penting saya bukan pelaku. Nah, mungkin dari yang saya bawakan singkat seperti ini, boleh nanti kita diskusi. Waktu dan tempat saya kembalikan pada Mbak Magda. Monggo, Mbak.